diberkahkan sama Allah. Pertemuan kita singkat, mudah-mudahan diberkahkan. Yang khusus baca Al-Fatihahnya, kita baca surat Al-Fatihah bersama di Barakatimul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silahkan setelah baca Al-Fatihah teman-teman doakan orang tuanya, gurunya, dan juga doakan masa depan teman-teman, mudah-mudahan diberikan jalan kesuksesan sama Allah. Amin. Jangan lupa gurunya didoakan, dibayangkan, disebutkan namanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sudah? Oke, teman-teman siapkan gelas kosong berikutnya. Bawa gelas? Nggak diminta bawa gelas sama panitia? Enggak? Mana panitia ini? Bawa air minum tapi ya? Coba lihat yang minumnya. Ini gelasnya, ada yang bawa gelas. Ini coba, pinjam. Ini gelas, ada airnya apa kosong? Ada ya? Ada? Oh itu ada yang kosong tuh. Oke. Ini gelas kosong. Ini gelas ada isinya. Ini kalau anggap saja nggak ada tutupnya ya. Kakak isi lagi air. Apa yang terjadi? Kepenuhan, tumpah, luber. Bahasa gunungnya apa? Luber, bener ya? Betul. Nih gelas kalau ada isinya diisi air lagi. Apa yang terjadi? Tumpah, luber. Tapi kalau gelas kosong, kayak tadi tuh. Gelas kosong diisi air, tumpah gak? Enggak kan? Ngisi kan, betul? Nah, ini prinsip penuntut ilmu ini penting banget buat kita. Bagi yang mau dapat ilmu banyak berkah. Mau? Karena banyak nih anak sekolah lulus dari sekolah bahkan kuliah, ketika lulus ditanya, kamu dapat apa? Bingung, dapat apa ya? Hilang ilmunya gitu. Betul gak? Sehingga banyak yang bingung setelah lulus kuliah, nganggur, terus apa lagi? Gak tahu kemana, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang kejar-kejar bis, lalu dia berdiri di depan bis biar ditabrak gitu ya. Karena bingung, stres, dia ngelamar kerja ditolak, ngelamar anak orang ditolak. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya, betul? Nih kalau mau dapat ilmu, salah satunya adalah berprinsip seperti gelas kosong. Jadi gelas ini kalau kosong bisa diisi, betul? Tapi otak sama hati kita kalau merasa bisa, gue mah anak guru, gue anak kiai, gue anak ustad, itu ilmu gak bakal masuk. Karena merasa bisa, merasa hebat, merasa sudah punya ilmu, betul gak? Itu adalah sombong. Jadi dikasih ilmu nih sebanyak apapun, Pak Haji Amir ngisi memberikan ilmu, Pak Ian memberikan ilmu, gak bakal masuk. Mental yang ada, betul gak? Luber. Sehingga nanti ketika ditanya, kamu dapat apa di sekolah? Bingung. Dan banyak. Ini di Banten nih sekarang kita pengangguran peringkat pertama katanya, betul gak? Tertinggi senasional, terbanyak. Dan paling banyak adalah lulusan SMK. Waduh. Kenapa ini? Kenapa kira-kira? Kurang ilmu? Enggak juga sih kayaknya, banyak ilmunya kan. Insya Allah ya, mudah-mudahan di luar sana ya. Di sini insya Allah dari wajah-wajahnya ini berilmu semua ya. Karena di luar sana teman-teman, mereka ketika belajar ada guru ngajar, dia ngobrol, dia ketuk-ketuk pintu, apalah ngobrol gak jelas. Teman-teman pernah dengar gak nama Imam Syafi'i? Pernah dengar? Siapa Imam Syafi'i? Ini gelas siapa tadi? Terima kasih ya. Pernah dengar siapa Imam Syafi'i? Pernah dengar? Siapa? Ulama, betul. Siapa lagi? Pernah ketemu? Enggak ya. Ini kakak kasih tahu. Imam Syafi'i itu udah ratusan tahun meninggal ya. Apa ya, kita ambil hikmahnya. Imam Syafi'i, kenapa kakak sebutkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu terbesar mazhabnya di negeri Indonesia. Ya, diikuti. Ilmunya masih hidup, orangnya masih ada gak? Boleh pinjam bukunya? Kakak kasih tahu bagaimana Imam Syafi'i bisa, orangnya sudah ratusan tahun meninggal, tapi ilmunya masih dipakai sampai detik ini. Namanya masih hidup, betul? Salah satu cara belajar beliau. Perhatikan sini. Ini penting. Kakak mau izin ya? Kakaknya buka jas saja ya. Kalau tahu begini kakak pakai kaos olahraga di sini. Gitu ya. Ini dia. Salah satu cara belajar Imam Syafi'i. Kenapa ilmunya berkah?
perhatikan sini. Kalau teman-teman mau sukses, berhasil, ilmunya bermanfaat, perhatikan. Seperti Imam Syafi'i gitu ya. Mudah-mudahan amin. Beliau kalau lagi di kelas, gurunya contoh misalkan silakan buka halaman 5. Buka. Kalau kita gimana? Dinda Nur Aini. Kalau kita buka buku bagaimana? Begini bukan? Sepakat begini semua? Sepakat ya? Ada yang beda gak? Sini yang beda sini. Ada gak? Sama semua gitu? Kurang lebih begitu ya? Di Gudung juga begitu ya? Oh, saya kira beda gitu ya. Nih Imam Syafi'i beda dengan kita cara buka kitabnya. Ternyata beliau pakai 2 tangan. Kalau disuruh buka kitab, beliau pakai 2 tangan. Begitu. Ujungnya dipegang, ujungnya pegang. Begitu. Gitu ya. Kalau kita lihat teman buka buku kayak gitu, kita apain kira-kira? Diketawain, diapain lagi? Ada yang lebih sadis, diambil bukunya sambil bilang lebay banget kamu, tepuk ke kepalanya kan? Itu zaman sekarang gitu ya, ya kan? Lebay lo, gitu ya. Imam Syafi'i ditanya sama temennya, kenapa kamu buka kitab lebay banget begitu? Imam Syafi'i jawab apa? Beliau menjawab, saya buka kitab 2 tangan agar apa? Tidak bunyi. Lah emang kenapa kalau bunyi? Karena kalau ini bunyi terdengar oleh guru saya di depan lagi ngajar, kata Imam Syafi'i, saya takut guru saya terganggu konsentrasinya. Sehingga kalau terganggu oleh saya, wah ilmu saya bisa tidak berkah. Padahal hanya bunyi ganggu gak kira-kira? Enggak banget kan? Sebenarnya gak ganggu, betul gak? Tapi Imam Syafi'i sangat menjaga betul adab terhadap ilmu dan guru. Keren gak? Sehingga ilmunya lah kita di kelas belum ada bel nih, lagi mati lampu, kita nyalain bel sendiri kan? Meja diketuk-ketuk atau apalah itu, suil-suil, betul gak? Udah, kira-kira berkah tuh ilmu? Belum lagi, guru lagi ngajar di depan nih, kita ngomong, berkah gak ilmu? Nah ini mungkin salah satunya yang membuat ilmu kita hilang kalau ditanya, betul gak? Apalagi tuh kalau di mahasiswa ya, di kampus, dosen di demo, ya kan? Berusaha dikit, atau ngajar gini doang, gampang banget, udah tuh, udah bakal berkah ilmunya, betul? Insya Allah yang di sini tidak begitu ya, karena kita pakai prinsip apa? Gelas kosong. Semangat? Siap dipraktekkan? Siap ya? Insya Allah dari awal saya datang ke sini udah luar biasa banget ya. Ini duduknya udah keren-keren gitu ya. Wah, ya laki-laki juga kalau di sekolah lain itu suruh duduk dia berdiri terus gitu ya. Kenapa? Ketika karena oke. Ya, insya Allah ini calon orang-orang hebat. Amin. Ya, semangat semuanya. Coba lihat kiri kanan semuanya, kasih senyum yang manis teman-teman. Kasih senyum dulu. Sudah? Oke, sekarang teriakan semuanya. Kalau kakak bilang semangat pagi, semua jawabnya apa? Pagi, tetap Oke, semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Luar biasa, Lebih kompak lagi, jangan tiba-tiba diem ya. Kompak dong. Oke, 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Luar biasa, Tepuk tangan. Oke, teman-teman siap belajar? Siap jadi orang hebat? Siap buat bangga orang tua? Oke, kalau siap, kita insya Allah sama-sama belajar ya. Tapi saya ingin hanya berbagi saja kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada hikmah atau sesuatu yang bisa teman-teman ambil pelajarannya gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama teman-teman. Kurang lebih teman-teman, saya ingin mengawali dengan satu kisah dulu ya. Satu kisah yang tadi sudah diawali sebenarnya sama Pak Ian. Kenapa saya akan kisahkan teman-teman jauh makin bersyukur gitu ya. Ya. Selingan aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah,
Oke, tadi kakak sampai mana? Ah, mau berpisah. Perhatikan. Atau kalau yang agak belakang agak kesini aja. Jauh. Agak belakang. Kedengeran. Dengar ya. Oke, teman-teman. Kakak ingin sedikit cerita kepada teman-teman agar teman-teman semakin bersyukur kepada Allah, gitu ya, dan semakin lebih hebat setelah ini. Siap? Angkat tangan yang kelas 1 atau kelas berapa tuh? 10. Oke, kelas 2, kelas 11, kelas 3. Oh, yang belakang ya. Mereka udah wajahnya udah beda. Wajahnya udah rasanya dikit-dikit ada beban gitu ya. Memang betul. Tapi jangan khawatir, insya Allah ya. Oke, teman-teman. Nama kakak tadi siapa? Kamu Nah, jadi nanti ketemu kakak dimanapun, jangan sungkan-sungkan. Punya media sosial? Boleh di follow Instagram kakak ya. Bagi yang belum di follow back, DM saja. Kak, saya belum di follow back. Gak apa-apa nanti kakak follow back. Tapi jangan lama-lama follownya. Nanti kalau kelamaan lupa kakaknya. Ya. Baik teman-teman, kakak aslinya dari Banten Selatan. Teman-teman masih sangat bersyukur sekali. Ini dekat sekali ke kota, ya. Kakak aja dari kota Serang ke sini cuma sejam setengah lah ya tadi. Meskipun mohon maaf tadi ada muter-muter ternyata di Jawa sana ya. Jadi kakak dari Cikesik, tapi bukan kecamatan Cikesiknya. Pernah ke sana ada nggak? Ada yang pernah ke sana? Belum pernah. Belum tahu berarti ya. Teman-teman di sini terus berarti. Sekali main lah, keliling. Pandeglang ini luas banget. Salah satu kebiasaan kakak dulu adalah seneng keliling. Meskipun dari pelosok, dari kampung, kakak suka ke Pandeglang, gitu ya. Tapi kalau orang Pandeglang, nggak mungkin juga sih ke Cikesik mungkin gitu ya. Ngapain ke kampung gitu ya, ke pelosok gitu. Kita aja udah di kampung gitu ya. Nah teman-teman, salah satu kebiasaan kakak adalah suka jalan-jalan dulu ya, suka berkunjung. Tapi aslinya kakak dari pelosok kampung. Orang lain tuh kalau dari kota kakak disebutnya BJKJD, budak jero kajero deui. Jadi orang dalam ke dalam lagi gitu ya. Kakak kalau pas awal-awal kuliah itu, orang mana lu? Cikesik. Gimana itu? Ada di peta katanya. Kalau Pulau Sari masih mending kan, terkenal gunungnya, betul gak? Kan orang kota orang mana suka naik gunung sih. Kalau kakak baru-baru kan terkenalnya satu doang sih, Ahmadiyah dulu. Nggak tahu ya? Wah ini udah ini banget ya. Dulu terkenalnya satu doang, ada Ahmadiyah gitu ya. Nah, kakak dari orang pelosok kampung tadi disampaikan oleh Pak Ian, orang nggak punya apa-apa lah. Bahkan kakak sejak SMP MTS itu udah gak boleh sekolah sama orang tua. Kenapa kira-kira? Ekonomi. Karena ekonomi. Ini MTS SMP udah gak boleh loh. Saking gak punya biayanya. Bahkan kakak tuh pernah diumumkan kelas 3 MTS di lapangan sama guru. Ada siswa yang belum bayar dan gak boleh ikut ujian sekolah dan gak bisa lulus. Disebutin nama saya. Namanya Mujang Kurnia. Wih, dilihatin semua. Wih, belum bayar ternyata dia. Karena mungkin udah susah sekali dimintanya gitu ya. Kalau kamu mau lulus, mau ikut ujian, kata guru saya itu saking bosannya kali. Kamu bikin surat keterangan miskin dari kelurahan. Digituin. Dan saya merasa wajar juga digituin. Dulu itu udah miskin saya, hitam, agak nakal sedikit. Mainnya sama orang-orang yang suka bolos. Terus suka bolos gitu ya, diajak nongkrong, gak jelas lah kurang lebih. Tapi ternyata saya belum bayar gitu ya. Dan waktu itu kakak berpikir tuh, teman-teman juga mungkin berpikir ketika diumumkan, nih dia belum bayar, udah sombong, sok, nakal, hitam, jelek, hidup lagi. Kurang lebih mungkin mereka berpikir begitu. Tapi kakak mikirnya, ya Allah begini banget ya. Itu sedihnya minta ampun waktu itu. Kira-kira gimana kalau teman-teman diumumkan begitu? Sedih juga ya? Soalnya sedih juga ya. Nah waktu itu kakak mulai berpikir, iya juga ya, udah miskin, sok nakal karena temenannya sama orang-orang nakal tadi. Terus gak berprestasi banget, biasa saja. Mulai dari situ kakak berpikir, oh iya juga, saya harus selesaikan urusan ini, kurang lebih gitu ya.
Maka kakak niatkan dulu itu mau SMK. Setelah tadi bikin surat keterangan miskin, udah selesai itu urusan DMTS, kakak niatkan saya harus lanjut sekolah. Padahal orang tua udah gak boleh, gitu ya. Saya niatkan untuk lanjut ke SMK karena ada satu-satunya SMK waktu itu di situ. Ibu udah bilang, udah gak usah, jangan, karena tadi sama sekali gak punya uang, gitu ya. Tapi saya daftar sendiri karena teman-teman daftar, udah daftar aja karena mau sekolah, saking mau sekolahnya. Dan satu-satunya jurusan waktu itu adalah akuntansi, gitu ya. Ini akuntansi semua gak? Campur. Oh beda ya. Yang akuntansi angkat tangan. Wow banyak juga ya. Laki-laki juga ada akuntansi ya. Ada. Keren. Ngitungin uang terus ya? Iya. Tapi duitnya nggak ada. Tapi uangnya nggak ada. Kasihan sekali kalian ya. Tapi jangan khawatir, insya Allah bermanfaat banget ilmu itu. Amin. Ilmunya bermanfaat di rumah tangga, insya Allah. Bermanfaat kalau bikin usaha, kakak juga bikin usaha. Alhamdulillah, bahkan kakak bisa kuliah gak pakai biaya orang tua berkat ilmu akuntansi salah satunya. Karena tahu ngitung, oh duit gimana nih besok, jadi udah kehitung. Bahkan kakak tuh ngelihatnya waktu masuk kampus, gimana cara ngebiayain kuliah, kakak lihat semuanya duit. Karena waktu di sekolah Pak Ian ngajarinnya ngitung duit, tapi ada duitnya kan. Nah, maka kakak ketika lihat mahasiswa dulu awal pertama, ini duit semua. Gimana caranya duit mereka ini masuk ke saya? Kerudungnya gimana caranya beli kerudung dari saya? Semua itu, alhamdulillah tuh bisa ternyata kakak kuliah. Dari situ salah satunya, gitu ya. Jadi modal ngitungin duit itu juga harus dipraktekkan dalam keseharian. Insya Allah teman-teman bisa sejahtera. Amin. Amin. Sampai mana tadi kisahnya? Masuk sekolah SMK, daftar sendiri. Nah, orang tua nggak tahu, gitu ya. Dan nggak bagus-bagus banget kan prestasi di MTS. Orang tua makanya udahlah gak usah. Udah ngangon embe aja. Ngangon apa ke sawah aja lah, gitu ya. Ngegebot, udah kurang lebih begitu. Tapi kakak mikir waktu itu, kalau saya hanya sekedar begitu, orang-orang di masyarakat saya top sampai situ saja. Bukan bermaksud merendahkan ya. Tapi kok rasanya mereka kok yang penting hidup, menikah, meninggal. Gitu, betul gak? Betul. Hidup, menikah, meninggal, bisa makan sih gitu ya. Tapi rasanya, wah hidup gak bisa begitu doang. Di luar sana, di kota sana ada yang jadi pejabat, jadi bermanfaat. Mereka bangun ini, bangun itu, bermanfaat banget hidupnya, betul gak? Betul. Kakak udah berpikir itu waktu itu, gimana caranya ya? Maka kakak masuk ke SMK dengan niat untuk memperbaiki semuanya gitu ya. Kakak mulai masuk ke SMK itu dengan niat untuk belajar fokus. Maka kalau ada cewek mendekat, mohon maaf, karena niatnya udah bener nih, udah bener banget gitu. Maka alhamdulillah gitu ya, selama SMK itu kakak fokus kepada belajar dan prestasi. Maka tahun pertama dapat surat dari sekolah, beneran dapat surat untuk orang tua dipanggil gitu ya. Ini apa nih surat? Karena nggak bisa baca, udah Bu datang aja. Sekolah, alhamdulillah dipanggil. Tahun pertama menerima penghargaan sebagai siswa terbaik. Naik panggung. Orang tua naik panggung. Nah dari sini nih sebenarnya mulai ada dukungan. Orang tua ibu saya naik panggung. Oh anak seperti ini harus didukung. Meskipun dapat ngutang, jual padi, kadang-kadang jual ladang hasil kebun gitu ya. Tebang kayu dan yang lainnya itu sampai begitunya. Dulu masih bayar. Ini bayar apa gratis? Gratis. Udah gratis. Enak banget sekolah. Gedungnya bagus, sekolah gratis. Asik banget zaman sekarang ya. Enak gak? Enak. Hebat ya harusnya. Harus hebat ya insya Allah. Kakak dulu masih bayar. Gak tahu dulu berapa gitu bayar, tapi masih bayar. Tapi orang tua susah juga itu waktu itu bayar. Nah tapi alhamdulillah mulai dapat dukungan tahun pertama karena dapat prestasi, gitu ya. Alhamdulillah tuh itu modal kakak belajar, yang lain ngajak main kakak belajar. Pas upacara hari Senin, yang lain pada di belakang, kakak alhamdulillah duduk paling depan, bukan duduk, berdiri paling depan. Meskipun bukan ketua kelas, kakak nyiapin kelas, gitu ya, beresin, siap gerak begitu. Karena pengen belajar, pengen berubah. Dan karena modal berani maju di depan, ketika ada pemilihan OSIS, kakak bukan mantan OSIS sebelumnya di SMP. Ada pemilihan OSIS, langsung tuh kakak daftar. Ternyata harus menyampaikan visi misi gitu kan.
OSISnya kelas berapa nih? Di sini OSIS kelas berapa? Kelas 11. Kelas 12. Kelas 11 apa? Kelas 11. Kelas 11 kalau nggak salah ya. Ya. Kalau kakak waktu itu kelas 10 akhir. Ya, modal berani maju di depan, kakak beranikan diri nyalon ke OSIS, ternyata harus menyampaikan visi misi. Terus ternyata kakak punya hafalan beberapa kalimat bahasa Inggris ketika itu. Ketika yang lain visi misinya itu mantan ketua OSIS di SMP-nya lawan kakak. Kakak menyampaikan visi misi pakai bahasa Inggris, modal hafalan. Padahal itu mata pelajaran ya. Pakai bahasa Inggris. Semuanya keren banget nih. Pas pemilihan bener, semuanya ke kakak semua. Kecelakaan sebenarnya. Dari situ makin semangat lagi untuk berubah, gitu ya, untuk belajar lebih giat lagi. Dan alhamdulillahnya kakak dipertemukan dengan orang-orang yang pas waktu itu. Jadi kalau kita udah niat berubah teman-teman, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang pas, yang semangat, murid-muridnya semangat, gurunya juga support. Meskipun ada 1-2 yang kamu jangan sok-sokan, belum bayar kamu sekolah. Ada yang begitu ya. Tapi itu buat menyemangatin kita. Tapi lebih banyaknya guru-guru kakak adalah yang menyemangati. Salah satunya, ya ini applause dulu buat guru kakak ya, Pak Ian. Beliau lah sebenarnya yang menyelamatkan kakak waktu itu. Kakak nyaris tidak punya masa depan. Di SMK gak boleh sama orang tua ketemu sama Pak Ian tuh sejak kelas 1 banget, gitu ya. Udah diajak sama Pak Ian kemana-mana untuk ternyata dunia ini luas, ternyata bukan hanya kampung saya doang, gitu ya. Iya beneran, itu bermanfaat banget ternyata. Mulai terbuka wawasan kakak. Oh ya Allah, lihat gedung tinggi, karena gak pernah lihat gedung tinggi kan di kampung, betul gak? Betul. Naik motor Pak Ian, Pak ini bagus banget ya. Kampungan amat sih, gitu ya. Gitu ya. Tapi ternyata itu membuat saya berubah. Dari situ saya ingin, saya harus jadi sukses. Saya harus keluar dari kampung, gak boleh gini-gini terus. Maka saya teruskan belajar yang giat. Bahkan saya berpikir, saya harus kuliah, gitu ya. Padahal sekolah saja waktu itu masih muda. Alhamdulillah di ujung turun hujan. Mudah-mudahan sebelum selesai hujan belum turun deras. Kalaupun hujan turun, teman-teman siap lanjutkan? Ya. Jangan serius banget ya. Santai aja. Kita kalau hujan turun kita lari ya. Siap? Siap ya? Dan alhamdulillah teman-teman, kakak sampai kelas 3 itu dapat siswa terbaik terus. Bahkan kakak dapat penghargaan nilai UN tertinggi sekolah waktu itu. Gitu ya, di sekolah. Alhamdulillah. Padahal sekali lagi tadinya kakak tidak punya modal untuk berprestasi. Gitu ya. Waktu SD saja kakak itu sampai kelas 2 belum bisa baca. Gitu ya. Karena mungkin tadi orang miskin mah dibullying terus. Ya kan? Sama belajar belum. Tapi alhamdulillah ketika itu kakak mulai berubah ketika SMP. Kamera itu. Kameranya. Masalah aman ya. Masalah aman ya. Aman ya. Dan ternyata alhamdulillah, nih kakak lanjut dulu sebentar kisahnya. Kakak bisa kuliah. Nekat kuliah, orang tua udah gak boleh. Nekat kuliah, ini juga berkat salah satu pesan dari Pak Ian, gitu ya. Teman-teman pernah dengar kisah gak? Ada sang raja yang nyari menantu lewat sayembara. Pernah dengar? Pernah kan? Dari siapa nih? Dongeng pernah? Dikisahkan sang raja pengen cari menantu, betul kan? Cari yang berani, pemberani, betul? Dicarilah, disebarkan informasinya, brosur dan yang lainnya gitu kan, dibuat pamfletnya, disebarkan. Pada satu hari untuk pelaksanaannya semua ingin datang menyaksikan siapa sih lelaki pemberani itu yang akan dijodohkan dengan putri raja. Syaratnya cuma satu kan, bisa nyebrang sungai yang ada buayanya, betul? Semua penasaran datang siapa yang pemberani ini, gitu kan? Gak ada yang datang sebagai peserta, gak ada. Datang ke tempat itu hanya untuk menyaksikan siapa pesertanya, betul kan? Pas di hari H ternyata gak ada, ditungguin berjam-jam gak ada yang nyebur ke sungai. Karena gak ada yang berani, betul gak? Tiba-tiba pas lagi mau pulang semuanya
cebur aja satu orang. Tiba-tiba ada di tempat sana. Ini sungainya mungkin luas gitu. Tiba-tiba nyebrang di sana. Wah, tepuk tangan semuanya, keren banget gitu ya. Ditanyain, kamu keren banget, kok berani banget kamu bisa melewati ini? Apa sungai yang ada buayanya? Saya ada ngedorong katanya. Gitu ya. Ternyata dia juga nggak sengaja. Udah mau pulang ada ngedorong. Gitu ya. Dan ternyata tapi selamat, betul nggak? Dinikahkan nggak sama anak raja? Kayaknya sih dinikahkan ya, mungkin ya. Karena dia pemberani, betul. Tapi kan dia jujur. Dia bukan berani katanya, tapi ada yang dorong. Kayaknya nggak dinikahin. Gitu ya? Alhamdulillah. Kamu salah. Nah, kurang lebih dengan kakak begitu dulu waktu mau kuliah. Kata Pak Ian bilang apa? Udah kamu kalau mau kuliah berangkat aja, nyebur aja kayak di sungai. Gitu loh. Gak usah pakai mikirin biaya dan yang lain. Dan ternyata alhamdulillah kakak nyebur dan ternyata bisa lulus kuliah nggak pakai beasiswa, nggak pakai biaya orang tua. Ternyata Bisa. Alhamdulillah. Kakak sebenarnya pengen sekali sharing kepada teman-teman bagaimana caranya bisa kuliah tanpa biaya orang tua gitu ya. Oh masih ada. Ini mau lanjut apa enggak?